Ya, siap. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aindra Medita di Meditarium Channel. Biasa saya masih di Pasar Ciapit, tapi kali ini saya akan berjumpa dengan narasumber yang cukup mengejutkan, cukup memberikan inspirasi, dan beliau adalah pejuang untuk sebuah keyakinan bahwa ada satu provinsi yang harus diwujudkan. Kita temui saja dengan Kang Wawan. Kang Wawan, apa kabar Kang Wawan? Alhamdulillah. Pangesto, kumaha kamu lima? Sehat? Sehat. Sampurasun kan? Lampes. Nanti kita bincang-bincang sederhana aja Kang. Iya. Saya ingin tahu Kang Wawan tentang ada rencana Cirebon Raya menjadi provinsi di kawasan Jawa Barat. Terima kasih Kang Aindra. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah lama tidak bertemu. Dan ya tentunya di acara ngopi bareng, ngobrol bareng. Ini ada suatu kesempatan untuk saya untuk berbicara yang disampaikan tadi oleh Kang Aindra tentang bagaimana proses perjalanan Provinsi Cirebon Raya. Sebetulnya ini bukan hal yang baru. Karena kita sudah berjuang oleh para senior kita. Dulu ada yang namanya Forum Ketua DPRD sewilayah Ciayu Majakuning. Itu pada tahun 2004. Dan mereka juga sudah menyetujui tentang harus adanya suatu percepatan terhadap Provinsi Cirebon. Karena itu di mana dilaksanakan waktu itu pertemuan? Di Kota Cirebon. Kota Cirebon. Ya. Kenapa Provinsi Cirebon Raya itu harus? Karena ini kita bukan hanya bicara tentang kebutuhan, kita tidak berbicara lagi tentang bagaimana pelayanan publik, tentang yang namanya rentang kendali yang cukup jauh dari wilayah Ciayu Majakuning ke Bandung, Ibu Kota Jawa Barat. Kekuatan dari rencana ini sebenarnya lebih unggul perencanaan atau sejarah, atau memang sudah selayaknya tepat bahwa Cirebon ini harus segera jadi provinsi? Baik itu kita lihat daripada sejarah, itu sangat memungkinkan. Karena bagaimanapun ketika waktu zaman dulu wilayah Tatar Sunda ini kan ada dua kesultanan. Yang salah satunya adalah Banten sudah jadi provinsi, dan satunya adalah Kesultanan Cirebon yang notabene sebagai yang tua belum ibunya, bapaknya, orang tuanya kan gitu. Jadi anaknya udah duluan. Tapi orang tua selalu untuk anak dulu kan? Oh, untuk anak dulu. Kalau anaknya sudah mampu berdiri, sudah mapan, ya mungkin istilah itu orang tuanya juga harus memperlihatkan bahwasanya orang tua lebih mampu, lebih kuat daripada anaknya. Oke, sampai sekarang sudah seperti apa proses? Secara administrasi, mekanisme, ya kita memulai dari tahun 2008. Ya jujurlah kita ramaikan ketika waktu itu Cirebon dipolitisir oleh keinginan pasangan gubernur waktu itu. Ya. Jadi waktu itu pasangan HD Bapak Ahmad Heriawan LC dengan Dede Yusuf Macan Effendi berjanji apabila mereka terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat akan memperjuangkan wilayah Ciayu Majakuning sebagai provinsi. Tapi tidak terwujud kan? Tidak sampai terwujud. Habisnya 10 tahun. 10 tahun. Itu janji tinggal janji. Itu kan ada lagunya. Lagu lama. Kaset kusut jadinya. Dan Kang Wawan bersama Reng-Rengan, artinya dengan para pejuang itu ada Teh Nina, ada tokoh-tokoh lain. Ingin mewujudkan kembali dan menagih janji itu. Ya, cuman sekarang kan kita tidak menagih janji lagi kepada pasangan tersebut. Sudah habis. Sudah habis. Nah, cuman kan
waktu itu ya kita tetap menempuh namanya mekanisme yang sesuai dengan undang-undang. Ya. Waktu itu undang-undang nomor 32 tahun 2014 dan ya. PP-nya adalah PP 78. Ya. Nah, pokoknya birokrasinya dijalanin ya. Dijalankanlah. Baik itu kita dukungan formal dari legislatif, dari eksekutif maupun dari dukungan non formal. Publik ya. Bahkan waktu itu para ulama sewilayah Cirebon mengeluarkan fatwa ulama tentang berdirinya suatu provinsi yang namanya Provinsi Cirebon Raya itu adalah hukumnya wajibul wajib. Wah, ini penting ini. Di mana tatanan Cirebon ini kan banyak juga kiai ulama yang penting, bahkan pemimpin-pemimpin di negara juga dari Cirebon banyak loh. Banyak, betul. Nah sekarang kalau misalnya proses itu yang terhambat di mana? Apakah di tempat provinsi atau di pusat? Setelah mekanisme kita jalankan beberapa waktu yang lalu sampai sekarang, ya hambatannya itu dulu ya di level provinsi. Nah, karena apa? Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi induk, Pak Gubernurnya belum memberikan suatu dukungan atau rekomendasi terhadap berdirinya Provinsi Cirebon, pun juga dari DPRD provinsinya. Nah, kalau itu mekanisme yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32. Nah, tapi sekarang kan pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23. Ya. Nah, pada tahun 2014 setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 32. Nah, cuman kan payung hukum turunannya, peraturan pemerintahnya belum dibuatkan. Nah, jadi ada kemungkinan Provinsi Cirebon ini akan menempuh cara bukan lagi dari bottom up, dari bawah ke atas, tapi dari top down, dari atas ke bawah. Dan ini akan lebih cepat, Pak ya? Insya Allah akan lebih cepat. Nah, sekarang Kang Wawan, kalau misalnya terwujud nih mimpinya nih, menarik ini. Cirebon provinsi, Cirebon Raya provinsi. Yang diinginkan pemimpin seperti apa? Saya tidak akan menyebut itu gubernurnya. Pemimpinnya seperti apa klasifikasi? Yang kemarin kita dalam deklarasi, diantaranya pemimpin yang kita inginkan untuk sebuah provinsi yang namanya Cirebon Raya adalah pemimpin yang amanah, yang adiluhung, adiluhung yang memiliki budi pekerti. Kami tidak menginginkan pemimpin calon koruptor. Nanti bahaya, karena Cirebon ini memiliki aset yang luar biasa. Betul. Nanti aset-aset tersebut bukan dikembangkan atau bukan diberdayakan untuk kepentingan masyarakat, tapi jangan-jangan untuk kepentingan pribadi lagi dan kroniknya. Ini bahaya kan? Harus diselamatkan ya. Harus diselamatkan. Karena kekayaannya kan bukan hanya kekayaan yang berlimpah energi. Ya, betul. Itu saya pernah menulis panjang itu tentang Gunung Cermai. Ada geotermal. Betul. Yang dulu katanya dijual 60 triliun ke Chevron. Tim wartawan saya sempat ribut di gedung santai itu. Betul. Tapi gagal. Padahal itu tender. Tapi yang menangkan Chevron. Problem akhirnya perusahaan India atau Pakistan itu ditenang begitu saja. Nah, pertanyaan saya, dari beberapa kabupaten kota, ada nggak calon yang cocok untuk memimpin Cirebon? Kalau tidak ada bilang aja. Kalau saya lihat yang sekarang lagi berkuasa, baik itu di eksekutif, di legislatif yang ada di wilayah Ciai Majakuning, mohon maaf, bukan kami KP3C ini merendahkan mereka, atau kami pun juga tidak ada maksud untuk istilahnya itu dalam tanda kutip tidak percaya gitu. Tidak masuk standarisasi. Tidak masuk standarisasi gitu. Jadi kami tetap punya kriteria apakah mereka itu adalah orang-orang amanah atau tidak. Oke. Seperti itu. Nah, ini saya ingin sampaikan. Kalau nanti misalnya pemerintah pusat dan provinsi otomatis menyetujui kalau pusat. Kalau di drop misalnya PLT, seperti Bandung kan dulu PLT dulu. Betul. Nah itu gimana? Itu harus sesuai juga.
ya iyalah kita juga nanti kan ada ajuan. Boleh saja pemerintah pusat mendrop untuk PLT. Nah, tapi kan juga kita sebagai pengusung nih, kami KP3C tentunya akan memberikan suatu masukan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini mungkin ya kepanjangan tangan dari Pak Presiden itu adalah Kemendagri. Nah, kita meminta syaratnya A, B, C, D gitu kan. Ada klasifikasi lah ya. Ada klasifikasi. Nah, itu paling lama berapa kalau PLT itu? PLT itu paling lama biasanya 2 sampai 3 tahun. Lalu setelah itu pilkada kita? Pilkada. Langsung ya? Langsung pilkada. Berarti calon memang digodok oleh masyarakat yang memilih, dan juga tim Kang Wawan pejuang Cirebon Raya ini melakukan seleksi secara ketat. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar norma, terutama di tatanan Cirebon Raya ini. Betul. Nah, kalau kita bicara tatanan skupnya secara global, Cirebon Raya itu kan ya mohon maaf, ini kan kita ada pakuat kait sekurang sunama kan. Cirebon itu kan Cirebon Raya termasuk ya tatanan yang berada di wilayah kewalian. Kita tidak boleh melupakan sejarah besarnya Cirebon, nama ini Cirebon Raya, karena ada hubungannya dengan tokoh yang sangat monumental. Semua orang akan tahu siapa Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Atau Fatahillah itu. Oh iya, jadi kami menganggap beliau itu adalah bukan hanya ikon orang Sunda, bukan hanya ikon Nusantara, tapi beliau ini adalah ikonnya dunia internasional. Seperti itu. Jadi ketika kemunculan Cirebon Raya ini, ya kita juga berkaca kepada perilakunya beliau sebagai orang besar. Kalau kami menyebutnya beliau itu adalah ya Raja ya Wali. Beliau itu adalah seorang wali, seorang raja yang dilahirkan dari DNA teratas. Derajat tinggi ya? Sangat-sangat tinggi. Dan itu juga beliau adalah terahnya daripada Rasulullah. Jadi kami beranggapan kalau Cirebon Raya ini jadi provinsi dan dipimpin oleh orang adiluhung yang berbudi pekerti, ini setiap-tidaknya akan membangkitkan lagi marwahnya kebesaran Tatar Sunda, marwahnya kebesaran Islam, maka ini akan muncul lagi yang namanya tatanan Pajajaran Anyar. Yang selama ini kita merindukan bagaimana tatanan ini akan muncul sebagai nanti representatif daripada good governance. Seperti itu. Nah, kalau good government itu kan sebenarnya nilai luhur bangsa. Ya, betul. Jadi saya melihat tadi penyampaian Kang Wawan ini sangat jelas bahwa untuk pemimpin di Cirebon Raya itu harus punya martabat luhur untuk kemajuan bukan hanya Cirebon tapi dunia, Indonesia dan dunia. Betul. Sepakat ya? Ya, sepakat. Kalimat terakhir dari Kang Wawan kira-kira apa statementnya kalau misalnya itu terwujud dan apa yang disampaikan ke publik bukan hanya untuk Cirebon Raya tapi untuk Nusantara dan dunia. Jadi ketika Cirebon Raya ini berdiri, jelas dengan dipimpin oleh orang-orang yang adiluhung dan berbudi pekerti, ini akan berdampak kepada kemakmuran, bukan hanya kemakmuran masyarakat Tatar Cirebon Raya saja, tapi masyarakat Tatar Sunda, Jawa Barat, Nusantara dan sebagainya, dan dunia seperti itu. Karena bagaimanapun dulu 5 abad yang lalu Cirebon ini adalah sudah menjadi mercusuar dunia. Jadi kalau saya tarik dalam fase siklus per 5 abad, jadi ini adalah kebangkitan Cirebon ini adalah kebangkitan Nusantara dan kebangkitan dunia juga. Seperti itu. Jadi dengan terwujudnya Provinsi Cirebon Raya ini akan membentuk suatu masyarakat dalam tatanan baru, new era, di mana masyarakat ini akan makmur, yaitu sebuah tatanan yang baldatun, toibatun, warubun gofur. Seperti itu. Luar biasa. Jadi harapannya adalah Cirebon Raya bangkit dan dunia akan tahu, melihat, bahkan memberikan satu pandangan besar dan harapan sehingga Cirebon Raya bukan sembarang keinginan dari perwujudan
provinsi baru, tapi Cirebon Raya adalah perwujudan kebangkitan yang seperti Kang Wawan bilang, marwahnya terangkat untuk tatanan dunia masa depan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan narasumber lain. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itu yang dituju ya.